Ruang kolaborasi praktik coaching model Tirta dengan kasus 3. Baiklah, kita mulai pada kasus 3. Yang berperan sebagai coach adalah Duma. Yang berperan sebagai coachi adalah Rina. Yang berperan sebagai pengamat adalah Yuni. Moderator saya sendiri. Alur cerita, Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah, yang menerima laporan dari pengawas sekolah, yang melakukan supervisi saat dia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Baiklah, kita saksikan berikut dialog peristiwa kasus 3. Pagi Bu Duma, lagi ngapain Bu? Biasalah Bu, lagi ngerjain anak-anak Bu. Ada apa Bu? Tumben nih datang, ada apa? Iya, makin cantik aja Bu saya lihat. Gini Bu, saya mau cerita nih sama Ibu. Minta pendapat Ibu lah sedikit nih mengenai masalah saya Bu. Ceritalah Bu, apa masalah Bu itu? Gini loh Bu, kemarin saya dipanggil kepala sekolah dan saya ditegur karena pengawas yang menegur kepala sekolah kemarin Bu. Apa teguran pengawas itu? Kemarin kan Bu, saya supervisi di kelas dengan pengawas. Kemudian pengawas tersebut menanyakan mengenai buku pegangan yang saya gunakan Bu. Apa jawaban Ibu ketika pengawas menanyakan itu? Saya bilang, saya tidak pakai buku pegangan Pak. Tapi saya mempersiapkan bahan-bahan ajar saya dari internet. Dan sumber bahan ajar lainnya, tapi saya mempersiapkannya sesuai kurikulum. Apa respon pengawas tersebut sama Ibu? Kayaknya kan Bu, pengawas tersebut tersinggung Bu sama saya Bu. Sampai melaporkan kepada Kepsek kita. Hasilnya saya dipanggil sama Kepsek Bu kemarin. Ibu tuh lah nggak tahu ceritanya kan Bu. Kemarin tuh lah Bu masalahnya Bu. Oh itu sebabnya Ibu dipanggil ke kantor sama kepala sekolah ya. Terus selama ini apa yang Ibu lakukan dalam kegiatan di kelas rupanya? Saya mengajar kan menggunakan materi yang ada dalam internet Bu. Kemarin saya kan cari dari internet. Karena kalau dengan materi dari internet itu kan bisa bervariasi dan menarik. Jadi anak-anak suka Bu. Kemudian nanti saya pakai Infocus gitu. Jadi anak-anak itu kan semangat gitu Bu dalam belajarnya. Saya paling suka Bu kalau mengajar itu anak-anak itu semangat gitu. Tapi saya nggak menggunakan buku teks Bu. Terus apa yang membuat Ibu tidak menggunakan buku teks? Kenapa Ibu nggak pakai buku teks rupanya? Karena kan saya bilang tadi saya pakai video pembelajaran Bu. Belajar di ruang kelas kan Bu bisa membuat anak itu menjadi semangat. Lebih mudah memahami materi yang saya berikan. Jadi murid-murid itu tidak bosan karena materi yang diberikan kan bervariasi gitu Bu. Makanya saya nggak gunakan buku teks. Oh, itu rupanya alasannya pengawas itu marah sama Ibu ya. Sebenarnya cara dan variasi Ibu itu sih udah bagus dalam mengajar. Hanya kalau Ibu tidak menggunakan buku teks, kan Ibu nggak tahu sampai di mana batas Ibu udah mengajari, nggak tahu Ibu batasannya, itu masalahnya. Iya benar juga Bu. Kok saya nggak kepikiran sampai ke sana ya Bu ya? Itu sebabnya Bu Rina, mengapa kita menggunakan buku teks sebagai sumber belajar? Menurut saya. Ya Bu,
Walau pengawas kemarin menegur Ibu karena buku teks itu sangat penting untuk mengetahui batasan di mana materi yang sudah disampaikan walaupun Ibu sudah mengajar dan sesuai kurikulum, itu perlu untuk mengetahui. Benar juga ya Bu ya. Begitulah Bu. Sekarang Aduh, bagaimana Bu, perasaan Ibu? terima kasih sekali lah Bu. Lega saya udah Bu. Karena dari tadi malam saya merasa sedih dengan teguran Capsek kita itu. Saya nggak bisa tidur Bu, nggak bisa makan. Kok saya dianggap salah dengan saya cara mengajar saya gitu loh Bu. Nggak usah sampai gila, sampai gak makan. Jadi kemarin itu Ibu ditegur pengawas, memberikan argumen sehingga pengawas tersinggung dan menyampaikan kepada Capsek. Akhirnya Capsek menegur Ibu dan Ibu tadi pagi pantas kulit wajahnya lesu, nggak semangat. Padahal Ibu salah satu paling semangat kalau tiap pagi. Itulah Patutnya Bu. Ibu sapa-sapa saya. Itulah Bu, benar kali lah Ibu. Baguslah Bu, kalau sudah lega perasaan Ibu, sekarang bagaimana Ibu menyelesaikan dengan kepala sekolah agar situasinya lebih baik? Itu. Nah. Saya akan bicara dengan kepala sekolah kita Bu, dan meminta maaf lah. Serta kedepannya akan memperbaikilah cara mengajar saya dengan menggunakan bahan ajar yang menyertakan buku teks Bu. Mantap Bu, mantap. Langkah yang sangat mantap. Selanjutnya, komitmen apa yang Ibu lakukan dalam melaksanakan hal tersebut? Sesuai dengan arahan kepala sekolah dan pengawas lah Bu. Kedepannya saya dalam mempersiapkan bahan ajar, saya akan selalu menggunakan buku teks yang sesuai dengan kurikulum, kemudian bahan lainnya sebagai bahan pendukung lah Bu. Baguslah kalau Ibu sudah lega. Dukungan apa yang Ibu butuhkan dalam melaksanakan pembelajaran mengajar ke depan? Saya akan lebih baik. Saya akan lebih banyak berbagi lah Bu dengan guru-guru yang lain, dengan pemberian materi dengan buku teks yang baik. Kedepannya saya akan lebih terbuka lagi Bu untuk saling mengingatkan. Bagus Bu. Semoga Ibu sekarang sudah bisa lebih tenang, mengajar lebih konsentrasi, tetap semangat Bu dalam bekerja. Saling mengingatkan kita Bu, sama-sama kita belajar ya. Aduh, makasih kali lah Bu Duma. Aduh, waktunya Ibu ya. Aduh, nanti saya traktir Ibu kopi. Makasih Bu telah mendengarkan keluhan saya Bu. Makasih Bu. Sama-sama Bu. Oke, saya Yucaristi, pengamat kasus 3. Nah, adapun hasilnya untuk tujuan, sudah menyampaikan tujuan coaching dengan baik dan jelas. Lalu untuk identifikasi, sudah dilaksanakan dengan baik, sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada coaching. Sehingga Koci juga sudah menyadari kesalahannya dan melakukan tindak aksi nyata dengan pemahaman yang tepat. Kemudian untuk rencana aksinya juga sudah bagus. Coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi Koci dalam menyelesaikan permasalahannya. Dan yang terakhir, tanggung jawab. Itu sudah tanggung jawabnya di sini sudah baik dan sesuai dengan metode-metode Tirta. Oke, demikian hasil pengamatan saya dari kasus 3.